Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Proyek Manajemen. Kami yang meranggotakan saya sendiri yaitu Ruli Putra Rizkyandra, lalu teman saya Siti Mutmainah, Hendra Yudanto, Nur Halimah, Nyimas Nurhaliza, dan Gabriel Lestari. Baiklah, saya akan mulai saja pada manajemen proyek atau proyek manajemen. Manajemen proyek merupakan suatu tata cara mengorganisir dan mengolah sumber daya penghasilan yang penting untuk menghasilkan proyek dari awal sampai selesainya proyek tersebut. Manajemen proyek dapat ditetapkan pada jenis proyek apapun dan dipakai secara luas untuk dalam menyelesaikan proyek yang besar dan kompleks. Fokus utama manajemen proyek adalah pencapaian semua tujuan akhir proyek dengan segala batasan yang ada, waktu dan dana yang tersedia. Pada perencanaan pembuatan proyek sebuah sistem, diperlukan berbagai macam komponen yang terlibat di dalamnya. Suatu hal yang harus diperhatikan atau diutamakan oleh seorang manajer proyek dalam melakukan perencanaan adalah menghitung baik secara kuantitatif maupun kualitatif resiko yang akan terjadi dalam proses pengerjaan. Lalu dalam berbagai tingkatan, organisasi menggabungkan dua jenis pekerjaan yaitu proyek dan operasi. Yang keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mengubah sumber daya menjadi laba. Keduanya juga membutuhkan orang dan aliran sumber daya. Sebenarnya ada perbedaan pada keduanya. Operasi adalah pekerjaan yang berulang, sedangkan proyek adalah pekerjaan yang bersifat sementara. Lebih jauh, bisa dikatakan proyek adalah rencana serangkaian kegiatan yang unik, kompleks, dan saling terhubung, yang memiliki tujuan yang sama dan harus diselesaikan pada waktu tertentu, sesuai anggaran dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Studi menunjukkan bahwa tingkat kegagalan proyek-proyek pada sistem informasi sangat tinggi. Baiklah, untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kali ini kita masih membahas mengenai proyek manajemen. Pada banyaknya organisasi, dapat dilihat jika implementasi proyek-proyek sistem informasi banyak yang melewati target, waktu, dan biaya dari yang sudah dianggarkan, ataupun yang sudah selesai sesuai target, waktu, dan biaya namun tidak sesuai dengan kebutuhan. Maka Standis Group Konsultan menemukan bahwa hanya kurang dari 30% proyek-proyek sistem informasi dapat selesai tepat waktu dan dengan fitur dan fungsi sesuai dengan yang telah disepakati. Tahun 2007, sebuah studi aktivitas TI oleh Tata Konsultasi Service melaporkan temuan yang sama, bahwa antara 30% sampai 40% dari semua proyek perangkat lunak adalah runaway, yaitu proyek yang jauh lebih dari jadwal dan anggaran atau gagal untuk melakukan fungsi seperti yang telah ditentukan pada awalnya. Maka dari itu, tanpa manajemen yang baik, sebuah proyek pengembangan sistem membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan dan paling sering melebihi anggaran yang dialokasikan. Sistem informasi yang dihasilkan kemungkinan besar secara teknis akan rendah kualitasnya dan mungkin tidak mampu menunjukkan manfaat untuk apapun untuk organisasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus hidup manajemen proyek yang disampaikan oleh rekan kami. Siklus hidup manajemen proyek. Yang pertama ada project initiation. Tujuan tahap ini adalah untuk menentukan dan mengesahkan proyek. Informasi awal proyek bisa didapatkan dari beberapa tempat, yaitu project statement of work, kasus bisnis, dan kontrak. Yang kedua ada project planning. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan pendekatan yang akan Anda ambil dan menentukan semua rincian tentang bagaimana proyek akan dilakukan.
project planning memiliki dua bagian, yaitu strategi planning dan implementation planning. Yang ketiga ada project execution. Tujuan dari tahap ini adalah untuk melaksanakan kegiatan yang ditentukan selama tahap project planning. Project execution adalah di mana sebagian besar waktu, uang, dan orang-orang dikerahkan pada suatu proyek. Yang keempat ada project closure. Tujuan tahap ini adalah untuk menutup proyek secara formal. Selama project closure ada beberapa kegiatan utama yang perlu dilakukan, yaitu verifikasi bahwa kriteria penyelesaian terpenuhi, buat laporan penutupan proyek, mengumpulkan dan mengarsipkan artefak proyek, dan melakukan evaluasi Di proyek. sini saya akan menjelaskan tentang mengelola resiko proyek. Faktor-faktor dari mengelola resiko proyek itu sendiri terdiri dari yang pertama, ukuran proyek. Semakin besar proyek, semakin besar pula resikonya. Proyek yang besar dapat dilihat dari anggaran yang digunakan, jumlah staf pelaksanaan, waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan, dan jumlah unit organisasi yang terkena dampak. Proyek berskala memiliki tingkat kegagalan yang sangat besar, yaitu 50% sampai 75% dari proyek-proyek lain, karena proyek tersebut sangat kompleks dan sulit dikendalikan. Yang kedua, struktur proyek. Proyek yang terstruktur adalah proyek yang sudah jelas skop pekerjaannya, kebutuhan bisnis yang jelas dan sederhana, output dan proses dapat dengan mudah didefinisikan. Pengguna tahu persis apa yang mereka inginkan dan apa sistem yang harus dilakukan. Hampir tidak ada kemungkinan pengguna mengubah pikiran mereka. Yang ketiga, pengalaman dengan teknologi. Proyek yang melibatkan penggunaan teknologi tinggi yang mutakhir akan lebih beresiko. Jika tim tidak familiar dengan perangkat keras, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, atau sistem manajemen database yang diusulkan untuk proyek tersebut, sangat mungkin bahwa akan mengalami masalah teknis atau mengambil lebih banyak waktu untuk menyelesaikan karena kebutuhan untuk menguasai belajar teknologi baru tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rina. Saya akan menjelaskan mengenai resiko proyek. Yang pertama, ukuran proyek. Semakin besar proyek, semakin pula resikonya besar. Proyek yang besar dapat dilihat dari anggaran yang digunakan, jumlah staf pelaksanaan, waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan, dan jumlah unit organisasi yang terkena dampaknya. Yang proyek sistem berskala sangat besar memiliki tingkat kegagalan 50% sampai 75% lebih tinggi dari proyek-proyek lainnya. Karena proyek tersebut sangat kompleks dan sulit dikendalikan. Yang kedua, struktur proyek. Proyek yang terstruktur adalah proyek yang sudah jelas pekerjaannya, kebutuhan bisnis yang jelas dan sederhana, sehingga output dan proses dapat dengan mudah didefinisikan. Pengguna tahu persis apa yang mereka inginkan dan apa sistem yang harus dilakukan. Hampir tidak semua kemungkinan pengguna berubah pikiran mereka. Yang ketiga, pengalaman dengan teknologi. Proyek yang melibatkan pengguna teknologi tinggi yang memutar. Yang ketiga, pengalaman teknologi. Teknologi yang melibatkan pengguna teknologi tinggi yang akan lebih beresiko. Jika tim tidak familiar dengan perangkat lunak atau perangkat keras, perangkat aplikasi dan sistem manajemen yang diusulkan untuk proyek tersebut, sangat mungkin tidak proyek akan mengalami masalah teknik atau pengambilan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan kebutuhan untuk menguasai belajar teknologi baru tersebut.